Salam perjuangan mahasiswa. Nah, kembali lagi kita pada perkuliahan filsafat hukum, di mana pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang filsafat hukum dan keadilan. Ini adalah pertemuan kelima dalam mata kuliah ini. Sebelumnya pertemuan pertama kita sudah bicara tentang pengenalan filsafat hukum dan juga pengaturan terkait peraturan kuliah kita. Pertemuan kedua kita bicara tentang hukum naturalis atau hukum alam. Pertemuan ketiga kita sudah bicara tentang hukum positivistik atau hukum yang berlaku sekarang atau ius constitutum. Dan pertemuan keempat kita sudah bicara tentang etika dan hukum. Bagaimana etika dan hukum itu saling berkolaborasi untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Dan pertemuan kelima ini kita akan bicara tentang hukum dan keadilan. Nah, kita akan melihat bagaimana filsafat hukum ternyata sangat memiliki peran penting di dalam memahami dan merumuskan konsep keadilan dalam konteks hukum. Apakah itu bicara pembuatan perundang-undangan, apakah itu bicara tentang membuat putusan atau ketetapan, ataupun hal-hal lainnya, ataupun yang bicara tentang strategis kenegaraan gitu kan, yang membuat kebijakan untuk bicara tentang adil, bagaimana semuanya itu harus bicara konteks keadilan. Nah, kalau kita lihat dalam pembahasan filsafat hukum yang sudah saya baca referensinya dari beberapa referensi dan juga saya simpulkan, ternyata kita bisa gabungkan dalam 3 pointer. Pertama, akan bicara tentang filsafat hukum dan keadilan. Yang kedua, akan bicara tentang teori-teori keadilan. Yang ketiga, kita akan bicara tentang kritik terhadap konsep keadilan. Kita pertama masuk dalam filsafat hukum dan keadilan. Nah, kalau kita lihat apa sih makna keadilan dalam filsafat hukum? Nah, dalam filsafat hukum, keadilan itu adalah bagaimana seseorang itu atau melihat filsafat hukum membantu dalam menggali makna dan memahami tentang apa itu keadilan dalam konteks hukum. Dan ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang dianggap adil, baik dari segi distribusi sumber daya, perlakuan terhadap individu, ataupun pemenuhan hak-hak yang ada. Jadi dia akan melihat bagaimana sih keadilan dalam poin-poin tersebut. Baik itu distribusi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Kemudian perlakuan terhadap individu. Bagaimana perlindungan hak itu lebih diutamakan, dan yang terakhir itu adalah pemenuhan hak. Hak-hak, apakah itu hak asasi manusia, ataupun hak anak, atau hak perempuan, ataupun hak-hak lainnya yang harus benar-benar dilindungi, sehingga keadilan itu dapat terwujud. Dan kemudian, kita akan melihat penerapan hukum yang adil. Filsafat hukum akan memberikan bantuan untuk merumuskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengarah kepada penegakan hukum yang adil. Tentu hal ini penting sekali dalam menghindari diskriminasi ataupun pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Karena sangat sayang sekali apabila ada orang-orang yang tidak menghargai atau tidak menjunjung tinggi keadilan di dalam penerapan hukum. Karena penerapan hukum itu intinya adalah menciptakan keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi masyarakat banyak, atau bagi hukum itu apabila sudah diaktifkan atau sudah diterapkan, tentu adil bagi masyarakat dan adil juga bagi para penegak hukum dalam membuat sebuah kebijakan. Apakah itu dalam bentuk ketetapan, keputusan, ataupun diskresi di dalam proses penegakan hukum. Tentu tidak sepanjang dalam penegakan hukum akan dilaksanakan diskresi, tetapi harus disesuaikan dulu dengan kebijakan hukum yang ada. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang teori-teori keadilan. Nah, teori keadilan ini setidaknya ada 2. Pertama, utilitarianisme. Bagaimana teori ini menekankan pencapaian keadilan melalui secara maksimal, atau mekanismenya itu adalah mewujudkan kebahagiaan, the greatest happiness, the greatest number. Bagaimana semua orang itu merasakan kebahagiaan yang sama atau kebahagiaan yang sama rata. Dan tentunya ujungnya adalah mencapai kesejahteraan sosial secara keseluruhan atau secara majemuk atau secara mayor kita bilang ya, bukan hanya minor, tetapi keadilan itu menciptakan kesejahteraan sosial.
semua orang itu tidak berbeda-beda, atau bahkan orang tidak lagi mengecap buta aksara atau buta wacana ataupun buta-buta hal yang lainnya, tetapi keadilan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pointer yang disampaikan oleh Pancasila dalam silanya. Kemudian tindakan atau hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ataupun oleh para institusi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada dianggap adil jika mereka menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi sebagian besar orang, bukan segelintir orang, tetapi sebagian banyak orang atau secara masyarakat secara majemuk. Nah, itulah baru utilitarianisme, bagaimana mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Dan selanjutnya itu akan kita melihat bagaimana keadilan sosial. Nah, teori ini seperti yang telah dikemukakan oleh John Rawls menyampaikan bahwa pentingnya keadilan distributif. Dia berpendapat bahwa keadilan dicapai dengan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan secara sosial, serta memberikan perlindungan khusus bagi yang paling anggap marginal atau lemah di masyarakat. Nah, orang-orang yang lemah atau yang marginal inilah yang dilindungi, atau semua orang harus turut campur tangan bagaimana mewujudkan keadilan secara sosial. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang apa itu pemahaman tentang keadilan, kemudian juga teori-teori keadilan. Ternyata ada kritikan terhadap teori ini. Nah, contohnya saja kritikan terhadap konsep keadilan. Nah, kritik terhadap utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini dikritik karena dapat mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas jika tindakan yang menguntungkan mayoritas dianggap lebih adil. Jadi ada perbandingan bahwa konsep minoritas harusnya dilindungi, bukan konsep mayoritas dilindungi. Nah, inilah menjadi perdebatan dan akhirnya menjadi kritik terhadap teori utility ini. Sehingga mereka menganggap bahwa pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi sangat banyak terjadi apabila konsep utility ini diterapkan secara majemuk atau diterapkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena itu tadi, hak-hak minoritas dilanggar karena adanya konsep ini. Nah, itu kritikan akademisnya. Yang kedua, ada kritikan terhadap keadilan sosial. Beberapa kritikus dari teori hukum ataupun filsafat hukum berpendapat bahwa upaya untuk mencapai keadilan sosial dapat mengorbankan kebebasan individu atau merusak insentif atau untuk produktivitas ekonomi. Mereka juga mengkritik ketidakjelasan dalam merumuskan dan mengukur keadilan distributif. Nah, keadilan ini harus sampai kepada masyarakat sosial secara menyeluruh, bukan hanya dalam perspektif seseorang kelompok saja, tetapi secara keseluruhan. Inilah yang dikritik oleh para tokoh kritik terhadap keadilan sosial, karena dia menganggap selama ini kebebasan individu itu merusak insentif dari perkembangan perekonomian oleh sebuah negara, sehingga keadilan sosial ini tidak cocok untuk negara-negara yang mengedepankan positivisme atau mengedepankan hukum itu mengatur semua orang agar semua orang merasakan hal yang sama. Tentu kebanyakan teori ini banyak dipakai oleh negara-negara sosialis. Nah, dengan demikian filsafat hukum akan membantu kita dalam diskusi KSI ini, atau dalam memahami diskusi kali ini, bagaimana kompleksitas konsep keadilan dalam hukum, dan bagaimana teori-teori keadilan berkontribusi dalam membentuk sistem hukum yang adil, dan tentu kritikan ini memberikan hal positif, kritikan akademis yang akan diperbaiki ke depan, agar mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat. Kalau kita mengejawantahkannya di Indonesia, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana konsep keadilan itu benar-benar dirasakan oleh setiap masyarakat tanpa ada perbedaan lapisan atau perbedaan pandangan, atau tidak bicara tentang SARA tetapi sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda
tetapi tetap sama, dan menciptakan keadilan bagi seluruh Indonesia. Nah, itulah yang paling penting. Mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan atau saya sampaikan pada materi kelima ini. Kita akan bertemu nanti pada poin tatap muka, sehingga kita mengetahui apa sebenarnya konsep dari konsep utilitarianisme ini. Jadi bagaimana mewujudkan keadilan itu, keadilan dan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam perjuangan akademis atau salam perjuangan mahasiswa.